pendiri Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, dan pendiri NU di Jawa Barat. Lahir dengan nama Abah Ruhiyat pada tanggal 11 November tahun 1911 dari ayah bernama Abdul Ghafur dan ibu Umayyah. Semasa kecil ia dikirim ke pesantren terkenal di Singaparna saat itu, Pesantren Cilenga, yang diasuh oleh Kiai Sobandi atau Syabandi, murid Syekh Mahfuz at-Tarmasi. Di Cilenga saat itu didirikan sekolah tingkat menengah Matla, An-Najah. Ruhiyat mengaji di Cilenga pada tahun 1922 sampai tahun 1926, selama tahun 1927 sampai tahun 1928 ia berkeliling ke pesantren Sukaraja, Garut asuhan Kiai Emet, pesantren Kubang Cigalontang Tasikmalaya asuhan Kiai Abbas Nawawi, dan pesantren Cintawana, Singaparna, asuhan Kiai Toha yang pernah pula menjadi santri Syekh Mahfuz at-Tarmasi. Melalui ajengan Sobandi dan ajengan Toha, silsilah keilmuan Abah Ruhiyat sampai pada Syekh Mahfuz Tramas. Setelah menikah dengan Aisyah, Abah Ruhiyat kembali mengaji kepada ajengan Sobandi Cilenga seraya membawa serta istrinya. Kemudian pada 1931 ia mulai mendiami rumah yang dibangun untuknya di Cipasung, disertai sejumlah santri yang dititipkan oleh ajengan Cilenga. Warga Cipasung dan sekitarnya menjadi santri angkatan pertama ajengan Abah Ruhiyat muda. La memberikan pengajian di masjid dan mulai memikirkan pendirian pesantren. La kemudian memutuskan untuk memperluas dukungan dengan menikahi Badriyah binti Kosasi, Abang Engko. Abang Engko adalah petani kaya dari Cipancur, Singaparna, dengan basis dukungan yang dirasakan sudah cukup kuat. Pesantren secara resmi didirikan pada 1932 dengan nama Pesantren Cipasung. Abah Ruhiyat secara sadar menggunakan nama lokal Cipasung, seperti juga gurunya di Cilenga. Sejak awal ia tidak berusaha memakai nama Arab. Pola menyatu dengan warga dalam lingkungan setempat ini membuat Cipasung memiliki pondasi yang kukuh. Abah Ruhiyat juga meneruskan sistem ngayogat Sunda. Dengan ngalogat Sunda, para santri lebih mudah dalam mengaji. Santrinya berasal dari Sunda, ajengannya juga Sunda, maka pengajian akan lebih lancar jika menggunakan bahasa Sunda. Abah Ruhiyat muncul ke permukaan seraya berpijak pada basis pendukung yang tak mudah rapuh. Warga tidak hanya mengaji kepada ajengan, tetapi juga merasa memiliki pesantren. Santri angkatan pertamanya berjumlah 40 orang, sebagian besar santri yang dibawanya dari Cilenga dan selebihnya warga sekitar Cipasung. Ketika Abah Ruhiyat setapak demi setapak tampil sebagai tokoh pesantren, warga ikut bangga dan semakin menaatinya. Yayasan Cipasung yang dibentuknya pada 1967 melibatkan warga dalam struktur kepengurusan yang penting. Bahkan, Kepala Desa Cipakat menjadi pelindungnya. Pola ini mulai bergeser pada 1985. Abah Ruhiyat termasuk kader yang didorong Sobandi untuk mengembangkan NU di Tasikmalaya, dengan menyertakannya dalam Kongres NU kelima di Pekalongan 1930. Kehadiran Abah Ruhiyat di Pekalongan ini dicermati oleh K.H.A. Wahid Hashim. Sejak saat itu, Ruhiyat menjadi salah seorang sahabat dekat Kiai Wahid. Apalagi 3 muktamar berikutnya berlangsung di Cirebon 1931, Bandung 1932, dan Jakarta 1933. Kepribadian Abah Ruhiyat memenuhi harapan Kiai Wahid untuk mengembangkan NU yang dapat mengimbangi gerakan kaum modernis. Dalam beberapa hal, pandangan dua sahabat ini sama, misalnya soal berpakaian dan pembaruan pengajaran pesantren. Ketika menjadi Menteri Agama, Kiai Wahid kerap berkunjung ke Cipasung, tak lama setelah berita proklamasi kemerdekaan sampai di Cipasung. Ajengan Ruhiyat segera pergi ke Tasikmalaya. Dengan menghunus pedang, ia berpidato di Babancong, semacam podium permanen alun-alun Tasikmalaya. La menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan yang sudah diraih cocok dengan perjuangan Islam sehingga harus dipertahankan dan jangan sampai jatuh kembali ke tangan penjajah. La meneriakkan pekik merdeka seraya menghunus pedangnya. Ajengan Ruhiyat adalah tokoh Islam pertama yang melakukan hal itu di Tasikmalaya. Ajengan Ruhiyat konsisten dengan pernyataannya itu. Ketika pemberontakan DTI berlangsung, ia tak goyah sekalipun gangguan dari pihak DI sangat kuat. Secara halus ia pernah ditawari untuk menjadi salah seorang imam DI, tetapi ia menampiknya. Dengan tegas ia menolak perjuangan DI yang disebutnya, mendirikan negara di dalam negara itu. Puncaknya ia hampir diculik oleh satu regu DI pada suatu malam. 8 orang berusaha mengangkat dipan tempat ajengan Ruhiyat bermunajat. Namun, berkat lindungan Allah, dipan itu tak bergeser sedikitpun. Karena gagal mengangkat tubuh ajengan,
Pimpinan lalu memaksa meminta cincin dan pena merek Parker milik Ajengan. Menghadapi situasi yang tak nyaman itu, Ajengan Ruhyat menggerakkan sejumlah jawara untuk melatih silat para santri dan warga sekitar Cipasung. Di antara pelatih silat itu ialah Ajengan Mapruh, pengasuh pesantren Gentur Rancapaku yang Keyak menjadi besannya. Pada masa itu, ia juga menjalani keprihatinan luar biasa. Setelah peristiwa penculikan yang gagal itu, ia terpaksa mengungsi setiap malam hari selama hampir 3 tahun. Selama mengungsi, pengajian di malam hari diampu oleh Ilyas Ruhyat. Ilyas saat itu masih belia, jadi belum diperhitungkan oleh pasukan di TI. Ajengan Ruhyat keluar masuk penjara tak kurang dari 4 kali. Pada tanggal 17 November tahun 1941 ia ditangkap dan ditahan bersama ulama lain seperti Kiai Haji Zainal Mustopa di penjara Sukamiskin dan dibebaskan tanggal 10 Januari tahun 1942. Alasan penahanan ini karena pemerintah kolonial Hindia Belanda cemas melihat kemajuan pesantren Cipasung dan Sukamana. Keduanya dinilai telah menghasut rakyat untuk bersikap anti penjajahan yang dianggap dapat mengganggu stabilitas. Bersama puluhan kiai, pada akhir Februari tahun 1942 ia dijebloskan ke penjara di Ciamis. Hanya 3 hari di dalamnya karena keburu datang bala tentara Jepang yang mengambil alih kekuasaan atas Hindia Belanda pada awal Maret tahun 1942. Pada 1944, ia dipenjara oleh pemerintah Jepang selama 2 bulan, sebagai dampak dari pemberontakan KH Zainal Mustopa di Sukamanah pada tanggal 25 Februari. Pada saat itu, Ajengan Cipasung dan Sukamanah lazim disebut 2 serangkai dan sama-sama aktif dalam organisasi NU. Namun, ketika Ajengan Sukamanah bertekad melawan Jepang, keduanya membuat kesepakatan. Ajengan Sukamanah tidak akan melibatkan NU secara organisasi dan perjuangannya bersifat pribadi. Secara organisatoris, Ajengan Sukamanah menyatakan keluar dari NU. Dengan kesepakatan ini, jika terjadi akibat buruk dari perlawanannya, maka organisasi NU tidak akan terbawa-bawa dan Ajengan Ruhyat tetap bisa mengembangkan NU di Tasikmalaya serta Jawa Barat. Kesepakatan itu dibuktikan oleh Ajengan Ruhyat lewat keterlibatannya di NU sampai tingkat pusat. Pernah menjadi awan, anggota pleno Syuriah PBNU periode tahun 1954 sampai tahun 1956 dan tahun 1956 sampai tahun 1959, serta perkembangan NU di Tasikmalaya dan Jawa Barat yang ditunjang oleh para alumni Cipasung. Ajengan Ruhyat dijebloskan lagi ke penjara Tasikmalaya lalu dipindah ke Sukamiskin selama 9 bulan pada agresi militer Belanda 2 tahun 1948 sampai tahun 1949 dan dibebaskan setelah penyerahan kedaulatan. Ini membuktikan bahwa Ajengan Ruhyat seorang tokoh non-kooperatif sejati yang sangat dibenci penjajah. Sebelum masuk penjara yang terakhir itu, sepasukan tentara Belanda datang ke pesantren pada waktu sedang salat asyar bersama 3 orang santri. Tanpa peringatan apapun, tentara Belanda itu memberondongkan peluru ke arah mereka yang sedang salat dan Ajengan Ruhyat luput dari tembakan, tetapi 2 santrinya tewas dan seorang lagi cedera di kepala. Ajengan Ruhyat konsisten memilih jalur pendidikan pesantren sebagai pengabdiannya. Bahkan, mengajar santri disebut sebagai tarekatnya. Sikap istiqomahnya untuk mengajar ini dibuktikan pada masa terjadinya agresi militer Belanda II. Setiap saat, tanpa diduga, pasukan Belanda menyisir daerah Cipasung dan sekitarnya. Sehingga pengajian pesantren terganggu. Namun, dibantu sejumlah santri dan warga, Ruhyat mencari jalan keluar agar ia tetap bisa mengajar. Pada saat patroli Belanda datang, Ruhyat sudah berganti pakaian petani dan ikut turun ke sawah di kampung Rancamaya, tak jauh dari Cipasung ke arah barat daya. Setelah patroli berlalu, ia bergegas membersihkan diri dan menuju danau. Sejumlah santri yang sudah menunggu segera mendekat. Lalu, pun mengajar mereka. Ia membacakan kitab Safinah untuk fikih dan Sulam Taufik untuk akhlak tauhid. Kedua kitab ini untuk santri pemula. Dengan demikian, sejak merintis pesantren tahun 1931, Ajengan Ruhyat tak pernah berhenti mengajar santri kecuali pada waktu ia dipenjara atau sakit. Sekalipun mendukung sepenuhnya perjuangan Partai NU, ia tak mau menjadi politisi yang berjuang di parlemen. Menurutnya, bagian politik itu sudah ada ahlinya, dan ia cukup memimpin pesantren saja. Kalau pesantren ditinggalkan, ia khawatir pengajar masyarakat di bidang agama akan semakin berkurang. Pada masa kepemimpinan Abah Ruhyat, ada satu tradisi, perlawanan,
atas penghinaan pihak luar pesantren yang selalu menilai kaum pesantren sebagai kolot, yaitu pada saat khataman kitab Jamul Jawami, sebuah kitab yang dianggap paling sulit dikaji oleh santri. Selain menyembelih kambing dan ritual khataman lainnya, ia bersama santri yang telah khatam lulus berpose bersama dengan berbusana modern. Sebuah dokumen pribadi di tahun 1960-an memperlihatkan ajengan ruhiyat yang tampil gagah diapit 10 santri senior yang semuanya berjas pantolan dasi sebagai jawaban bahwa pesantren Cipasung responsif terhadap perkembangan pendidikan. Ia memelopori pendirian sekolah umum yang berafiliasi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Agama, yakni Sekolah Pendidikan Islam 1949, yang pada 1953 berubah menjadi Sekolah Menengah Pertama Islam, Sekolah Rendah Islam 1954, yang berubah menjadi Madrasah Wajib Belajar dan kemudian menjadi Madrasah Layah, Sekolah Menengah Atas Isyam 1959, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Tinggi Islam Cipasung 1965 kemudian berubah menjadi Institut Agama Islam Cipasung IAIC, Sekolah Persiapan IAIN Sunan Gunung Jati Cabang Cipasung 1969 yang pada 1978 berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri, dan Fakultas Usuluddin Filial Cipasung 1970 yang hanya berlangsung 2 tahun. Untuk pendirian Fakultas Tarbiyah pada 1965, Cipasung menjadi perintis di Jawa Barat, mendahului pendirian IAIN Sunan Gunung Jati Bandung yang baru dimulai pada 1968. Dengan cara pandang seperti itulah ia mendorong santrinya yang ingin terlibat dalam pengelolaan negara, baik melalui jalur politik maupun birokrasi. Karena sikapnya itu, banyak alumni Cipasung yang menjadi politisi dan mengisi kebutuhan birokrasi, terutama di Departemen Agama Provinsi Jawa Barat. La juga sangat mendukung santrinya yang ingin menjadi ajengan yang membuka pesantren. Ajengan ruhiyat adalah sosok yang selalu menginginkan perdamaian jika ada konflik di antara pemimpin umat. Jika sejumlah tokoh yang membawa konflik organisasi atau partai dan memintanya mendukung salah satu pihak datang ke rumahnya, maka ia konsisten mendukung upaya islah.